Profesor Dr. DRA Niwayan Sukarini M.Hum dengan judul orasi Penafsiran Makna Melalui Relasi Objek, Konsep, dan Interpretan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Udayana beserta staf, Ketua Senat dan para anggota Senat Universitas Udayana, para guru besar Universitas Udayana, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor, Ketua Senat, dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini. Orasi saya berjudul Penafsiran Makna Melalui Relasi Objek, Konsep, dan Interpretan. Bahasa, baik verbal ataupun non-verbal, adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan informasi. Penyampaian ide dan informasi secara nonverbal membutuhkan kemampuan dari penerima tanda untuk menafsirkan makna tanda tersebut. Dalam linguistik, khususnya bidang semiotik, penafsiran makna tanda dilakukan melalui proses signifikasi. Hadirin yang saya muliakan, linguis de Saussure melalui konsep diadik mendefinisikan tanda terdiri atas dua entitas, yaitu satu penanda yang merujuk pada bentuk, yaitu sesuatu yang konkret seperti bunyi, huruf, gestur, dan sebagainya. Penanda adalah citra bunyi akustik atau bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa secara konkret. Dan dua, petanda yang merujuk pada konsep yang disampaikan oleh tanda tersebut. Saussure melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk yang tercitra dalam kognisi seseorang dan konsep isi yang dipahami oleh manusia sebagai pemakai tanda. Proses signifikasi berlangsung antara kedua entitas tersebut dalam menafsirkan makna. Hubungan antara kedua entitas bersifat manasuka atau arbitrary dan konvensional. Semisal kata pohon pada diagram di atas yang terdiri dari 5 fonem tidak memiliki keserupaan dengan bentuk yang dirujuk oleh fonem-fonem tersebut. Peirce, seorang ahli filsafat dan linguis, dikenal dengan konsep triadik atau trikotomi, menyatakan bahwa tanda terdiri atas 3 entitas, yaitu representamen, sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain, 2, objek, sesuatu yang direpresentasikan, dan 3, interpretan, interpretasi seseorang tentang tanda. Menurut Peirce, tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain. Pada trikotomi kedua dari Peirce, ikon adalah tanda yang mengacu pada objek.
berdasarkan kemiripan yang dimiliki atau similarity. Indeks adalah tanda yang mengacu pada objek karena adanya hubungan sebab akibat atau causal connection. Dan simbol adalah tanda yang mengacu pada objek berdasarkan pada sebuah dalil dan kesepakatan. Makna pada simbol tidak memerlukan adanya kemiripan ataupun hubungan sebab akibat antara tanda dan objek yang diacu. Penerapan teori tanda dari Peirce ataupun Saussure bisa dilakukan pada simbol-simbol budaya ataupun iklan layanan masyarakat karena kehidupan kita atau kehidupan manusia memang dipenuhi dengan tanda. Saya ambil contoh di sini penerapan teori Saussure ataupun Peirce pada simbol-simbol budaya, salah satunya adalah patung Dewi Saraswati, di mana di sini Dewi Saraswati sebagai penanda mengacu kepada sesuatu yang lain, dalam hal ini seorang dewi atau seorang perempuan cantik. Petanda mengacu pada konsep seperti keindahan, cantik, elok, anggun, menarik, mempesona, dan sebagainya. Antara penanda dan petanda terjadi proses signifikasi dengan makna seorang perempuan cantik, dan dari kecantikannya terpancar keindahan, keanggunan, dan keelokan. Yang lain, simbol yang lain pada patung tersebut adalah pustaka sebagai penanda, dan petandanya adalah pengetahuan, wawasan, belajar, pintar, bijaksana, manfaat, sejahtera, dan seterusnya. Penanda lainnya yaitu genitri, dan petanda dari genitri tersebut adalah suatu yang tidak memiliki awal dan akhir karena bentuknya bulat dan memiliki nilai ekonomis. Jadi penafsiran makna melalui proses signifikasi antara penanda dan petanda dalam genitri adalah ilmu pengetahuan yang luas, dipelajari secara terus-menerus sehingga bermanfaat menyejahterakan kehidupan manusia. Entitas selanjutnya adalah alat musik sebagai penanda, dan petandanya adalah bunyi berirama yang membangkitkan perasaan, apakah itu senang, sedih. Jadi signifikasi antara penanda dengan petanda adalah penyebaran ilmu pengetahuan melalui bunyi yang berirama yang memiliki kemampuan memberikan kebahagiaan dan kedamaian jika ilmu pengetahuan mampu dikuasai dengan baik. Entitas yang terakhir adalah angsa sebagai penanda. Air, darat, kemampuan memilah dan bersih sebagai petanda. Melalui proses signifikasi, makna yang dihasilkan adalah kemampuan ilmu pengetahuan yang hadir dalam semua media sebagai sumber pengetahuan bagi manusia tentang untuk memahami hal-hal baik dan tidak baik. Bunga teratai sebagai entitas penanda, sedangkan petanda merujuk pada keindahan, keharuman, kesegaran, warna, air, dan sebagainya. Signifikasi antara penanda dan petanda bermakna bahwa ilmu pengetahuan akan terus berkembang karena kemampuan adaptasinya di berbagai ruang. Ilmu pengetahuan memiliki karakter yang positif seperti indah, harum, segar, penuh warna. Manusia terus menggali sesuatu yang baru dari pengetahuan untuk kepentingan hidupnya. Penerapan teori tanda pada iklan layanan masyarakat dengan tagline Protect the Forest. They are the climate umbrella of our planet. Ikon merujuk pada gambar pohon yang memiliki kemiripan dengan bentuk payung yang sesungguhnya. Indeks merujuk pada gambar payung dengan daun yang rimbun dan hijau mengindikasikan hubungan sebab akibat. Simbol ditunjukkan melalui ilustrasi bahwa payung sebagai simbol perlindungan di segala cuaca. Dari proses signifikasi antara ikon, indeks, dan simbol
diperoleh makna bahwa hutan yang terpelihara sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan di bumi, karena hutan merupakan payung raksasa yang melindungi bumi. Simpulan, semiotik merupakan salah satu bidang dalam ilmu linguistik yang memiliki peranan penting untuk mengkaji makna tanda, baik yang disampaikan dalam bentuk bahasa verbal ataupun nonverbal. Makna tanda dikaji melalui proses signifikasi antara dua entitas pada konsep diadik dan tiga entitas pada konsep triadik. Proses signifikasi akan berkembang secara dinamis jika makna tanda belum mencapai hal yang diinginkan oleh penerima tanda. Tetapi proses signifikasi akan berhenti jika kesepakatan atas makna sudah didapatkan. Hadirin yang mulia, sebelum mengakhiri orasi ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak atas motivasi, bimbingan, dan doa kepada saya sehingga sampai pada jenjang karir ini. Pertama, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Udayana, Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban jabatan akademik guru besar Universitas Udayana. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya beserta staf, Ketua dan anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya, Koordinator Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, para dosen senior, guru besar, dan kolega dosen lain pada program studi sastra Inggris, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas motivasi, bimbingan, dan kerjasamanya. Kepada staf pegawai Universitas Udayana dan Fakultas Ilmu Budaya, saya juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Komang Suwarnayasa, Bapak Komang Juniarta, Bapak Wayan Karsana, dan Ibu Darmiati atas bantuannya dalam proses menyusun usulan saya. Atas pencapaian ini, saya patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bimbingan para guru TK dan SD CIP Denpasar, SMP PGRI 1 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar, serta para dosen yang mengajar dan membimbing selama saya kuliah di program studi sastra Inggris dan program studi ilmu linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Kepada promotor saya, Profesor Dr. Niluh Suciati Brata MA, saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas bimbingan dan dorongan yang tiada henti yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan doktor di program Pasca Sarjana Universitas Udayana. Demikian juga kepada Profesor Dr. Iketut Dharma Laksana M.Hum selaku ko-promotor 1 dan Profesor Dr. Inengah Sudipa M.A. selaku ko-promotor 2, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas motivasi dan bimbingannya kepada saya dalam menyelesaikan studi saya. Kepada para penguji disertasi saya, Profesor Dr. Igusti Made Sucaya M.A., Profesor Dr. Anus Idewa Komang Tantra MSc PhD, Profesor Dr. Iwayan Pastika MS, Profesor Dr. Inyoman Kutaratna SU almarhum, dan Profesor Dr. Nimade Danawati MS, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada kedua orang tua saya, Dr. Andes Iwayan Renda almarhum dan Niketut Zandri,
atas doa, kemuliaan hati, cinta kasih, dan motivasinya untuk keberhasilan pendidikan saya. Kepada saudara-saudara saya, Dr. Nimade Rendarti, Dr. Inyoman Wisma Brata MKes, Iketut Budiarta, Insinyur Niwayan Rendari, dan Dr. Imade Baskara Mas. Terima kasih yang tulus atas dukungan, bantuan, dan doa yang tiada henti. Kepada saudara-saudara ipar, Dr. Sang Ayu Putu Ratih Adnya Windari, Niwayan Ming Suharyantini SE, dan Iketut Cendra, saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa dan dukungannya kepada saya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada anak-anak saya, Putu Ersi Resyarini SS, Made Sumita Kameswari SKH MSI, Nyoman Putri Aras Kembang SS Empar, Nifran Yusuf Ingunau SS, cucu-cucu terkasih Maharani, Megantara, Atta, Rara, dan Ica, serta semua keponakan atas doa dan perhatiannya kepada saya. Akhirnya saya sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya upacara pengukuhan guru besar ini. Demikian pula kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Saya sampaikan terima kasih. Saya menyadari bahwa orasi ini tidak sempurna. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.